Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, Om Swastiastu. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait game. Tujuannya jadi teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan tentang game dan mereview perancangan game. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, jadi apa itu game? Jadi game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing ya. Jadi suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi-strategi yang rasional. Game ini merupakan penarikan perhatian yang telah terbukti ya. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Game adalah sesuatu partisipatoris ya, dinamis, karena game memiliki tingkat penceritaan yang tidak dimiliki atau dioperasikan dalam film. Game adalah salah satu candu yang susah dihilangkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa candu game online setara dengan narkoba. Menurut Andi Susilo. Jadi game itu bisa digunakan untuk media-media pelajaran, media-media pelatihan, dan seterusnya karena tidak membosankan. Game digital, di sini game merupakan wadah digital sebagai tempat bermain yang berguna di kemudian hari ya. Jadi di sini game digital ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena teman-teman punya atau pada umumnya masyarakat sudah memiliki perangkatnya. Tinggal di-download aplikasinya dan dimainkan. Itu sangat relevan. Ada beberapa jenis platform di dunia game. Yang pertama, arcade game, yaitu yang sering disebut dikdong di Indonesia ya. Biasanya berada di daerah atau tempat khusus dan memiliki box atau mesin yang memang khusus didesain untuk jenis video games tertentu. Tidak jarang bahkan memiliki fitur yang dapat membuat pemainnya lebih merasa masuk dan menikmati, seperti pistol, kursi khusus, sensor gerakan, sensor injakan, setir mobil. Kemudian PC game, yaitu video game yang dimainkan menggunakan personal komputer. Kemudian ada sekarang itu yang lagi familiar, mobile games, yaitu dapat dimainkan atau khusus untuk mobile phone atau PDA. Game dibagi atas beberapa genre ya. Yang pertama adventures atau petualangan, strategi, kemudian puzzle, teka-teki, sport game, olahraga ya, education, ini untuk didikan. Adventures atau petualangan. Jadi permainan yang melakukan penjelajahan seperti memanjat, menelusuri hutan, meloncat di tebing yang terpisah jurang ya, berayun dari pohon ke pohon lainnya, bergulat melawan tanaman ataupun hewan liar demi mencari clue atau petunjuk menuju rintangan berikutnya. Adapun yang berpetualang di antara jalan-jalan perkotaan sekedar mencari tongkat kayu atau sabuk untuk membuat alat untuk misi berikutnya. Itulah beberapa dari banyak hal yang karakter pemain harus lakukan dan lalui dalam permainan jenis ini. Contohnya King Quest, Space Quest ya. Strategi. Jadi ini game strategi.
Biasanya memberikan pemain atas kendali tidak hanya satu orang ya, tapi minimal sekelompok orang dengan berbagai jenis tipe kemampuan, sampai kendaraan, bahkan hingga pembangunan berbagai bangunan, pabrik, dan pusat pelatihan tempur ya, tergantung dari tema ceritanya. Kebanyakan game strategi adalah game perang, contohnya Warcraft, Red Alert. Simulasi. Permainan jenis ini ya sering menggambarkan kehidupan dunia nyata, kehidupan real yang saat ini, dan memperhatikan dengan detail berbagai faktor, dari mencari makan hingga pekerjaan, membangun tempat tinggal hingga kota, mengatur pajak penghasilan dan dana kota. Permainan genre ini selayaknya hidup dari awal lahir yang tidak memiliki apa-apa hingga menjadi konglomerat ya, penguasa bisnis dan sebagainya. Ada juga seperti melakukan eksperimen percobaan antara gen A terhadap gen lainnya hingga mendapatkan hasil cloning yang unik. Itu ada beberapa game seperti itu. Pada permainan jenis ini membuat pemain harus berpikir dalam mendirikan atau membangun mengatasi masalah dengan menggunakan dana yang terbatas. Contohnya The Sims, Metropolis Mania, Zoticon ya. Permainan jenis ini untuk teka-teki sesuai dengan namanya mengenai ini ya, pemecahan teka-teki, baik itu menyusun balok, menambahkan warna, menambahkan bentuk, memecahkan perhitungan matematika, menggeser, menarik, dan mendorong kotak ke tempat yang seharusnya. Sering pula permainan jenis ini merupakan unsur dalam permainan genre petualangan atau edukasi. Contohnya Tetris, Google Party. Selanjutnya, sport game atau game olahraga. Jadi game ini merupakan adaptasi dari kehidupan nyata. Maksudnya permainan kehidupan nyata. Game jenis sport ini membutuhkan kelincahan dan juga strategi dalam memainkannya. Game ini berupa kompetisi antara dua pemain atau lebih, di mana pemain dapat melakukan secara individu atau tim. Contohnya game tipe ini antara lain PES, Mario Kart, tenis, permainan lokal. Permainan ini sesuai dengan terjemahannya bermain peran ya, memiliki penekanan pada tokoh atau peran perwakilan pemain di dalam game ya, yang biasanya adalah tokoh utamanya, di mana seiring kita memainkan, karakter tersebut dapat berubah dan berkembang ke arah yang diinginkan pemain dalam berbagai parameter yang biasanya ditentukan dengan naiknya level, baik dari status kepintaran, kecepatan, dan kekuatan karakter, senjata yang semakin sakti, atau jumlah teman atau makhluk peliharaan. Contohnya Final Fantasy, Dogeon, Hunter, Nora. Selanjutnya game edukasi. Jadi ada game pendidikan ini ya. Game pendidikan ini merupakan paket software yang menciptakan kemampuan pada lingkungan genre yang diberikan sebagai alat bantu untuk memotivasi atau membantu siswa untuk melalui prosedur game secara teliti untuk mengembangkan kemampuannya. Developer yang membuatnya harus memperhitungkan berbagai hal agar game ini benar-benar dapat mendidik atau benar-benar bisa menambah pengetahuan atau meningkatkan keterampilan yang memainkannya atau peserta yang memainkan game tersebut. Jadi target segmentasi pemain harus pula disesuaikan dengan tingkat kesulitan atau desain visual ataupun animasinya. Di sini unsur-unsur game. Yang pertama fitur, yang kedua gameplay, yang ketiga interface, yang keberempatnya aturan atau class, yang berikutnya ada desain level. Nah, di sini gambar itu game juga perlu disesuaikan dengan budaya. Misalnya di Indonesia game itu disesuaikan, misalnya ada di sini Nyirol Kidul, kemudian misalnya di game-game lainnya misalnya Toko Bima. Jadi
unsur-unsur atau karakter dalam game itu udah familiar sehingga gampang dimainkan, dikenal oleh pemainnya. Fitur, suatu hal yang menggambarkan game ke dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat maupun dirasakan. Gameplay, cara kerja suatu game di mana fitur-fitur yang ada akan membentuk suatu gameplay. Interface, interface merupakan semua bentuk tampilan yang ada pada sebuah game. Jadi interface yang baik akan membuat pemainnya betah, tidak bosan dalam memainkan game. Aturan atau rules. Rules merupakan sekumpulan aturan yang ada dalam memainkan sebuah game. Desain level. Jadi desain level ini merupakan tingkat kesulitan yang menggambarkan jalan cerita pada sebuah game. Game edukasi. Salah satu genre game yang digunakan untuk memberikan pengajaran, menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu media unik dan menarik. Beberapa kriteria game edukasi yang ideal ya. Yang pertama, rasa ingin tahu, fantasi, kontrol pengguna. Jadi game ini mampu memotivasi intrinsic ya, menyenangkan untuk digunakan, dan pengguna memiliki kontrol terhadap permainan maksudnya. Integrasi antara materi edukasi dan aspek fantasi permainan. Yang berikutnya, mendorong keingintahuan pengguna dapat melakukan eksplorasi bebas. Permainan mengandung rahasia tersembunyi. Keberhasilan ditentukan oleh pengetahuan, jadi bukan sebuah kebetulan ya. Jadi memang benar-benar dirancang untuk pengetahuan. Simulasi realistik dunia nyata ya. Materi edukasi disesuaikan dengan ini materi di dunia nyata atau real dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan diberikan secara terus-menerus, tapi disesuaikan dengan tingkat pemahaman pemain. Nah, jadi pemain itu diberikan tantangan tiap levelnya, dan itu disesuaikan dengan pemahaman para pemainnya. Menyediakan hint atau instruksi untuk membantu pengguna. Penggunaan anak-anak dan yang berkebutuhan khusus seperti yang tuli atau yang punya kelainan seperti itu kan. Jadi ini gambar objek layar tertata rapi ya. Permainannya sendiri merupakan aktivitas yang penting, menginspirasi anak bahkan setelah komputer atau handphone atau smartphone itu ditinggalkan. Dampak game edukasi. Game banyak digunakan untuk ini ya, mengajarkan suatu pengetahuan, membangun keterampilan baik di bidang edukasi atau pendidikan, bisnis bahkan sampai ke militer. Game ini efektif digunakan untuk membangun kemampuan ini ya, untuk menambahkan atau meningkatkan kemampuan matematika ya, dan membaca pada anak dibuktikan dengan meneliti yang dilakukan oleh Murphy dan kawan-kawannya. Game terbukti efektif untuk membantu anak-anak menderita asma, diabetes, pengelola kebiasaan hidup sehat. Penelitian dilakukan oleh Lieberman tahun 1997 dan kawan-kawan pada tahun 2006. Dampak game edukasi untuk membangun keterampilan karyawan. Mereka seperti Cisco mengajarkan karyawan dalam pengenalan tool, dasar, dan security network melalui sebuah game. Pada tahun 2007, militer AS menggunakan game dalam training personil militer seperti simulasi penerbangan pesawat dan pemakaian sistem persenjataan. Aplikasi pembuat game. Jadi di sini ada aplikasi Unity ya. Jadi ada Studio Escape Plan, Template Run Trilogy, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Unreal Engine.
Nah, jadi ada banyak sekali game populer yang dibuat menggunakan Unreal ini seperti Fortnite, Poop, Bioshock, Batman, dan seterusnya. Kemudian ada Corona SDK juga, kemudian ada game Maker atau Studio ini pemula, ini bagus untuk pemula. Kemudian ada game Salad atau ini tanpa coding. Nah, jadi di sini saya memperkenalkan atau memaparkan contoh perancangan game edukasi bahasa Inggris. Di sini mencari masalah ya, pelajaran yang monoton, misalnya masalahnya terbatasnya buku, anggaran terbatas, siswa malas ke sekolah setelah pandemi, dan seterusnya. Jadi banyak masalah yang ditemukan di masyarakat. Kemudian teman-teman ini membuat perancangan ya, ini dengan menggunakan metode tahapan-tahapannya, menggunakan metode waterfall dalam perancangan game ya, edukasi bahasa Inggris. Ini contohnya. Yang pertama, teman-teman melakukan analisa kebutuhan. Pada tahap ini, membahas tentang analisa kebutuhan dalam game, menentukan material-material, data-data yang diperlukan dalam pembuatan game. Kemudian selanjutnya desain. Rancangan pada tahap ini adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur program, gaya, tampilan, kebutuhan material, atau bahan untuk membuat game edukasi interaktif. Tahap desain yang dilakukan dapat meliputi perancangan use case, flowchart, kebutuhan perangkat yang digunakan. Ini salah satu contohnya flowchart game edukasi. Nah, di sini kita mulai fruit, memilih buah, muncul buah, teks bahasa Inggris beserta audio ya. Kemudian di sini ada animal, memilih hewan ya, muncul hewan dan teks bahasa Inggris beserta audionya. Kemudian video, muncul video bahasa Inggris untuk buah dan hewan. Di selanjutnya ada muncul pertanyaan bahasa Inggris, itu kuis dan selesai. Kemudian ada use case seperti tampilan ini. Jadi user bisa melihat menu, bisa melihat nama-nama buah, bisa melihat nama-nama hewan, bisa melihat video ya, bisa memilih level, latihan belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, seharusnya di sini ada latihan sama kuis. Nah, biasanya seperti itu untuk media pembelajaran. Nah, jadi latihan ini untuk melatih ya, apa-apa yang telah dipelajari sehingga lebih ahli, lebih mengetahui. Kemudian sedangkan untuk kuis itu untuk mengetes seberapa besar kemampuan peserta untuk memahami materi secara menyeluruh. Kemudian perancangan game, ini contoh perancangan game bahasa Inggris ya. Misalnya sini ada fluid, animal, video, kita bisa memilih salah satu. Kita masuk ke fluid, contohnya ada buah-buah ya. Kemudian tampilan video seperti ini, media tampilan kuis, nah, seperti yang di kanan. Ada penelitian terkait, ini banyak sekali ya. Game itu untuk ini demam berdarah, kemudian edukasi ya, kemudian game edukasi memilih sampah, kemudian game kebudayaan juga. Ini game edukasi pengenalan bagian-bagian tumbuhan. Game ini untuk pengenalan makanan sehat dan makanan tidak sehat. Nah, itu aja mungkin dari saya. Ini tugas ya. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang berlebihan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.